Kasih. Oke. Sip. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Masih ingat cerita saya waktu beli AC minggu kemarin? Sekarang AC-nya udah dipasang di kamar anak saya dan ternyata ada pengaruhnya ke ruangan yang lain loh. Jadi selama ini kamarnya Najmah itu jadi tempat yang paling panas di rumah. Terus kayaknya panasnya itu mengalir ke ruangan lain. Nah, sejak kamar Najmah dipasangi AC, ruangan lain juga jadi sejuk loh. Terus paling berubah itu adalah biasanya dia kelihatan uring-uringan, tapi sekarang enggak loh. Dia jadi baik banget. Di bagian depan rumah saya sebenarnya ada bagian seperti taman kecil, tapi karena di sekitar rumah banyak kucing liar, taman kecil itu berubah jadi toiletnya kucing liar dan jadi bau banget. Nah, karena itu kemarin taman kecil itu saya tutup. Tanaman yang ada di situ dicabut dan tanahnya ditutup dengan lantai keramik. Terus saya juga ganti bagian plastik penutup pagarnya. Bagian plastik itu juga udah jelek banget. Sekarang pemandangan di depan kamar Najmah jadi rapi dan nggak bau lagi. Dulu Najmah nggak bisa buka jendela karena bau dari kotoran kucing. Tapi sekarang bisa lagi. Terus minggu kemarin ada tamu besar lagi datang ke tempat kerja saya. Kali ini kami kedatangan anak dari mantan Perdana Menteri Jepang, Bapak Fukuda Yasuo. Nama anaknya adalah Fukuda Tatsuo. Katanya sekarang beliau jadi anggota parlemen Jepang. Seperti biasa saya jadi penerjemah utama untuk pihak kampus. Waktu di kampus, Bapak Fukuda melakukan penanaman pohon. Dia menanam bibit pohon kelapa di depan gedung rektorat. Nah, bibitnya itu didapat dari pohon kelapa yang ditanam oleh kakeknya, yaitu Bapak Fukuda Takeo. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya ya. Kalian masih ingat cerita waktu saya lihat bungkasai yang diadakan guru-guru SMK? Kalau nggak salah itu video sekitar akhir bulan Maret deh. Coba kalian cek ya. Nah, waktu itu saya ke lokasi bungkasai pakai motor. Saya masih ingat capeknya. Waktu itu saya ngelewatin tempat wisata yang namanya Setu Babakan. Sebenarnya waktu lewat, saya sama sekali nggak tahu bahwa itu tempat wisata. Tapi pas saya cari tahu di Google, ternyata Setu Babakan adalah kampung pelestarian budaya Betawi. Oh ya, Setu Babakan ini ada di daerah Jakarta Selatan ya. Kalau lihat lingkungan sekitar kampungnya, suasananya nggak kayak Jakarta Selatan ya. Setu Babakan ada di daerah perbatasan antara Jakarta Selatan dengan daerah Depok. Mungkin karena itu suasananya agak beda dengan nuansa Jakarta Selatan yang biasa kita lihat. Sebelumnya saya ke daerah itu naik motor dan ngerasa capek banget. Jadi kali ini saya ke sana naik kereta. Seperti biasa saya naik kereta dari stasiun Tebet ke arah Bogor. Terus saya turun di stasiun Universitas Pancasila. Selain stasiun tadi, kalian juga bisa turun di stasiun Lenteng Agung. Dari dua stasiun tadi, kalian bisa naik ojek online untuk pergi ke Setu Babakan.
Kalau naik ojek online lebih baik naik motor aja, soalnya daerah itu termasuk daerah macet. Jadi kalau naik mobil mungkin nyampenya agak lama. Kalau naik ojek online bayarnya sekitar 10.000. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.